Selamat pagi, selamat siang semuanya. Sehat-sehat ya nak ya. Oke, kembali lagi di pertemuan ini dengan mata pelajaran administrasi transaksi dengan KD yang pertama, yaitu mengoperasikan mesin pembayaran. Nah, di sini Bu jelaskan, dalam transaksi tunai maupun non tunai itu ada dua jenis pembayaran, yaitu ada jenis tunai dan jenis non tunai. Oke, mesin pembayaran yang digunakan untuk pembayaran tunai dan non tunai yaitu ada dua, ada mesin cash register atau biasa disebut dengan mesin kasir, kemudian ada mesin pos atau points of sales. Oke, di sini Bu jelaskan. Yang pertama, cash register atau mesin kasir. Cash register atau mesin kasir adalah mesin yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli barang. Di dalam cash register itu ada yang namanya modul untuk menghitung kasnya. Kemudian, points of sales atau biasa disebut dengan mesin pos yang ada di 49 Mart, yang ada di ruang display, itu namanya mesin pos atau points of sales. Point of sales ini dia sistemnya lebih bagus dibandingkan dengan cash register atau mesin kasir. Biasanya itu dipakai oleh perusahaan atau departemen store yang berbau retail. Nah, ini digunakan untuk memudahkan dalam transaksi pembayaran pelanggan atau customer. Oke, di dalam kasir itu ada yang namanya SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, kalian kalau nanti misalnya kerja jadi kasir, itu ada kriterianya. Kriteria kasir itu yang sudah ada di slide itu ada 6. Salah satunya yaitu seorang kasir harus tanggung jawab, harus antusias dan ceria, harus jujur, dan lain sebagainya. Kalian bisa baca di slide-nya. Kemudian, dalam kasir itu ada SOP-nya. SOP-nya apa saja sih Bu? SOP-nya itu ada 3, yaitu kasir itu harus tahu tata cara membuka kasir, harus tahu bagaimana cara melayani pelanggan atau customer. Kemudian yang terakhir, harus tahu bagaimana sikapnya apabila sudah menyelesaikan transaksi dengan customer. Itu SOP kasir. Nah, kenapa SOP kasir itu dianggap penting? Ya, karena kasir itu termasuk sebagai ujung tombak atau tolak ukur keberhasilan dari suatu perusahaan. Kalau kasirnya tidak ramah, kalau kasirnya itu jutek atau tidak malas-malasan melayani pelanggan, itu pelanggannya akan kabur, tidak mau lagi belanja di situ. Tapi kalau kasirnya ramah, kasirnya ceria, antusias, bertanggung jawab, dan lain sebagainya sesuai dengan kriteria kasir, itu pelanggan menjadi tertarik, menjadi berminat. Besok dia akan belanja lagi di situ. Itu anak-anak. Oke, materi hari ini cukup di sini ya. Nah, Ibu punya tugas untuk kalian. Tugasnya apa, Bu? Tugasnya adalah kalian harus menjelaskan kriteria kasir, kemudian kalian jelaskan bagaimana SOP kasir. Kalian ketik, kalian upload pekerjaan kalian ke Google Classroom yang sudah ada. Sudah jelas ya nak ya? Itu saja, terima kasih. Selamat mengikuti home learning selanjutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.